Ya, anak-anak, Paman Sam ketemu lagi dengan anak-anak tentu di acara Anak Kreatif. Nah, Anak Kreatif kali ini tentu Paman Sam sudah memilihkan sebuah dongeng yang menarik bagi anak-anak. Judulnya hari ini ada Pus, ada kucing kecil ini selalu ikut Paman Sam. Nah, kenapa selalu ikut Paman Sam? Ini ceritanya begini. Jadi kucing ini semula terlantar di sebuah pasar. Kemudian Paman Sam melihat bahwa kucing ini terasa kedinginan. Nah, Paman Sam merasa kasihan, terus Paman Sam bawa pulang. Nah, kucingnya saya bawa pulang. Waktu itu Paman Sam masih mendapatkan kucing ini masih kecil dan kurus di tengah pasar yang becek. Kemudian Paman Sam bawa sampai sekarang ya kira-kira sudah 2 bulanan. Nah, sekarang sudah agak gemuk, bulunya juga sudah halus. Itulah sebabnya biarkan saja sudah Paman Sam. Kalau kucing ini ikut tak apa-apa, wes sekali-sekali ikut menemani anak-anak di Anak Kreatif. Nah, anak-anak, kembali kepada Anak Kreatif. Dongengan kali ini Paman Sam akan kucingnya ya, Pusnya selalu ikut Paman Sam. Dongengan di Anak Kreatif kali ini Paman Sam akan bercerita atau mendongeng tentang kisah dua rusa. Kisah dua rusa. Ceritanya demikian dongengnya. Pada suatu tempat di hutan hiduplah sekawanan rusa. Sekawanan rusa ini ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya. Nah, kebiasaan di hutan ini, di sebuah desa, itu ada tradisi bahwa ketika musim panen itu para petani selalu membuat perangkap untuk rusa-rusa. Karena apa? Karena ketika musim panen itu rusa-rusa banyak sekali yang ikut makan hasil panenan para petani. Nah, akhirnya kebiasaan itu para petani akhirnya membuat perangkap bagi rusa-rusa agar rusa-rusa tidak mengganggu hasil panenan para petani. Nah, tetapi kebiasaan itu di samping petani sudah membaca kebiasaan ketika panenan selalu diserang oleh rusa, si rusa pun juga niteni. Jadi sudah karena kebiasaan kalau musim panen pasti ada perangkap yang dipasang oleh petani. Rusa-rusa ini juga tahu musim panen ini pasti petani-petani membuat perangkap bagi rusa-rusa. Nah, akhirnya si kedua orang tua rusa, bapak ibunya rusa ini memberi nasihat kepada anak-anaknya. Ada 2 anak rusa, anaknya raja rusa di hutan itu. Ini dinasihati, hei anak-anakku, namanya katakanlah Raka dan Riki, misalnya begitu ya. Hai anakku Raka dan Riki, bukankah kamu sudah tahu kalau musim panen ini selalu didapati perangkap-perangkap yang dipasang oleh para petani? Oh iya, selalu begitu para petani ketika musim panen selalu memasang perangkap. Nah, itulah sebabnya ketika musim panen bawalah rusa-rusa di hutan ini ke puncak gunung di sana. Oh ya, baiklah. Ketika bapaknya rusa ini menasihati anak-anaknya juga
nurut. Nah, si Raka Riki ini nurut, nurut nasihat bapaknya. Betul juga anak-anak. Ketika panenan tiba, si para petani membuat perangkap di sekitar sawahnya. Nah, tentu saja si Raka Riki ini juga memberitahu saudara-saudara rusa yang lain, "Hai rusa-rusa, berkumpullah ke sini, ikutlah aku." Nah, kemudian si Raka juga berteriak, "Hai rusa-rusa, ayo ikut aku ke gunung." Wah, akhirnya berbondong-bondong rusa-rusa kumpul di tempatnya Raka Riki. Nah, saat berkumpul, Raka Riki tidak mau bersama-sama. Si Raka membawa anak buahnya sendiri, rusa-rusa sendiri. Si Riki ini membawa rusa sendiri-sendiri. Nah, tetapi anehnya, si Raka Riki ini tidak nurut nasihat orang tuanya. Orang tuanya memberikan nasihat bahwa kalau membawa kawanan rusa-rusa ke gunung harus melihat waktu. Nah, melihat waktu ini harus diterjemahkan sendiri. Nah, si Raka ini mengajak rusa-rusa itu tidak mengenal waktu, karena seakan-akan akulah yang paling bisa memimpin rusa-rusa. Untuk itu, karena harus segera sampai di hutan supaya tidak terperangkap oleh perangkap para petani, saya akan berjalan siang malam ke gunung. Nah, gitu. Riki ini berpikir, ya kalau aku harus pergi ke gunung siang malam, jangan-jangan pada siangnya banyak petani yang tahu kalau kawanan rusa pergi ke gunung. Lebih baik aku pergi di malam hari saja. Nah, akhirnya ada dua jenis pasukan yang pergi ke gunung. Si Raka pergi ke gunung pada siang dan malam karena ingin buru-buru sampai di puncak bukit sehingga anggapannya cepat-cepat selamat. Sementara si Raki hanya pergi di malam hari dengan perhitungan kalau siang hari takut petani-petani justru tahu kepergian rusa-rusa ke puncak gunung. Nah, akhirnya bagaimana cerita dua pemimpin rusa ini, Raka dan Riki ini, yang membawa rusa-rusa ke puncak gunung? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif. Nah, Anak Kreatif tadi dongengnya apa? Masih ingat? Dongeng tentang dua rusa yang menjadi pemimpin bagi kawanan rusa-rusa yang lain di hutan. Yang pertama siapa namanya? Ya, Raka. Yang kedua bernama Riki. Nah, tadi Raka dan Riki ini membuat barisan sendiri-sendiri. Si Raka dengan keinginannya yang menggebu-gebu ingin menyelamatkan anak buahnya agar sampai cepat-cepat di puncak gunung, maka si Raka mengajak anak buahnya pergi ke puncak gunung tidak mengenal waktu. Siang dan malam pun dia berangkat ke gunung. Sementara si Riki ini memperhitungkan kemungkinan buruk. Riki ini berpikir kalau pergi siang hari maka banyak petani yang tahu kalau rusa-rusa ini sedang pergi ke gunung. Itulah sebabnya Riki ini pilih waktu malam untuk pergi ke gunung. Nah, akibatnya apa? Akibatnya benar-benar di luar dugaan. Si Raka ketika membawa
anak buahnya, rusa-rusa, kawanan rusa di hutan ke puncak gunung pada siang dan malam, ternyata benar. Petani mengetahui perjalanan rusa yang dipimpin oleh Raka ke puncak gunung pada siang hari. Itulah sebabnya anak buah Raka banyak yang luka kena panah para petani. Wah, tetapi si Raka tidak mempedulikan. Dia terus saja berjalan ke puncak gunung. Sampai malam, sampai pagi, siang, terus sampai ke puncak gunung. Tetapi apa akibatnya? Yaitu tadi, akibatnya banyak anak buah Raka yang terluka karena kena panah para petani. Sementara anak buah Riki ini, karena Riki mempunyai perhitungan kalau berangkat siang pasti akan diketahui oleh petani, maka dia menyelinap malam-malam. Dan akibatnya selamatlah anak buah Riki ini sampai di puncak gunung. Jadi misalnya si Raka ini membawa anak buah 20, ketika sampai di puncak gunung tinggallah 10. Sementara anak buah Riki ini membawa 20 juga, sampai di puncak gunung tetap utuh sebanyak 20 rusa. Nah, bermalamlah di puncak gunung. Pada saat musim panen sudah usai, maka kembalilah rusa-rusa tadi. Begitu lagi si Raka, agar cepat-cepat sampai di rumah, dia pergi siang dan malam. Sementara Riki ini masih saja memperhitungkan waktu. Dia tidak berani membawa anak buahnya siang dan malam, maka dia menyelinap pada malam hari. Nah, terjadilah peristiwa yang tidak terduga lagi. Ketika pulang, anak buah Raka ketika berangkat siang, para petani juga masih mengetahui kepulangan rusa-rusa itu. Sehingga anak buah Raka banyak yang terluka lagi karena panah para petani. Sementara anak buah Riki berjalan menyelinap pelan-pelan di malam hari, sehingga para petani tidak sampai tahu bahwa ada kepulangan rusa-rusa dari gerombolan Riki. Sampai di rumah, orang tuanya menyambut dengan gembira. Ya, rusa-rusa sudah datang, anakku Raka dan Raki sudah datang. Bagaimana ceritanya? Si Raka mau bercerita ke bapak ibunya, malu. Karena apa? Karena anak buahnya, gerombolan yang ikut si Raka, ternyata tidak tersisa sama sekali. Sementara si gerombolan Riki ini masih utuh sebanyak 20 ekor rusa. Marahlah si bapak dan ibunya Raka dan Raki. Waduh, kita kehilangan banyak rusa hanya gara-gara si Raka tidak mau memperhitungkan waktu. Sementara si Riki masih memperhitungkan waktu. Inilah akibatnya kalau kalian tidak mau memperhitungkan waktu saat melakukan sesuatu. Akibatnya sekarang kita kehilangan anak buah yang banyak. Kita kehilangan rusa yang banyak. Raka akhirnya, maaf Bapak, saya kira waktu itu saya harus pergi siang dan malam agar sampai di gunung sehingga selamat dari perangkap para petani. Ternyata salah dugaanku. Si Riki ini diam saja mendengar keluhan dari si Raka. Nah, itulah dongeng dua rusa. Artinya bahwa ada pelajaran yang kita dapatkan
ketika anak-anak ini tidak bisa memperhitungkan waktu dengan baik, maka apapun, pekerjaan apapun akan bisa terbengkalai. Misalnya ketika pulang sekolah, waktunya istirahat, harus istirahat, waktunya belajar, harus belajar, waktunya nonton TV, harus nonton TV, waktunya istirahat, juga istirahat. Tidak dibolak-balik. Wah, pulang sekolah, waktunya istirahat, bermain-main, waktunya belajar, sudah capek karena bermain-main, waktunya nonton TV, ngantuk, ketiduran. Nah, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang kalian kerjakan, karena tidak memperhitungkan waktu, sehingga semua bisa terbengkalai. Hal-hal yang sebenarnya anak-anak lakukan dengan tujuan yang baik, sehingga tidak bisa tercapai dengan baik. Begitu pula kalau anak-anak mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan. Nah, ketika mempunyai keinginan dan mempunyai cita-cita, harus sejak kecil, sejak dini, anak-anak sudah bisa mengatur waktu. Misalnya, kalau anak-anak ingin menjadi seorang pengarang, seorang penulis, atau seorang pelukis misalnya, seorang pematung, atau seorang ilmuwan, seorang pustakawan, atau seorang ahli obat-obatan misalnya begitu. Nah, mulai kecil itu sudah mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan diri, menghargai waktu, mengatur waktu. Misalnya kalau anak-anak ingin menjadi penulis misalnya, ingin menjadi pengarang, ya sisakan waktu dalam sehari ini 1/4 jam 15 menit atau 10 menit untuk menulis. Kalau ingin menjadi ilmuwan, ya sempatkan waktu 10-15 menit untuk membaca, di luar pekerjaan-pekerjaan sekolah. Nah, itulah fungsi, manfaat daripada memperhitungkan waktu, mengatur waktu, mendisiplinkan waktu, ya. Nah, itulah hikmah dari dongeng Dua Rusa. Nah, sekarang Paman akan mengajak anak-anak, tentu ketika di anak kreatif ini setelah mendongeng selalu membuat karya-karya kreatif. Nah, apa karya kreatif kali ini? Jangan kemana-mana, tetap di anak kreatif. Ya, anak-anak, terima kasih anak-anak masih di depan pesawat televisi menyaksikan anak kreatif bersama Paman Sam. Nah, Paman Sam tadi sudah mendongeng tentang Dua Rusa dengan hikmahnya, dengan menyampaikan pesan-pesannya yang terdapat dalam dongeng itu. Nah, sekarang Paman Sam ingin mengajak anak-anak untuk membuat karya kreatif. Nah, karya kreatif kali ini apa? Nah, Paman Sam ini suka pergi ke sawah-sawah. Nah, ini ada Paman Sam mendapatkan tanah liat. Nah, tanah liat ini anak-anak bisa mendapatkan di tanah-tanah sawah, ya, tanah-tanah sawah, bukan tanah ladang. Nah, apa bedanya sawah dengan ladang? Tanah sawah dengan ladang, atau bedanya sawah dengan ladang? Nah, sawah itu adalah tanah-tanah yang berair. Nah, biasanya untuk menanam padi, menanam brambang, menanam seledri, menanam sayur-sayuran yang sifatnya tumbuh-tumbuhan yang butuh
banyak air. Sementara kalau ladang adalah tanah-tanah yang kering, jauh dari air dan tidak pernah tergenang air. Jadi airnya hanya karena hujan saja. Nah, ladang biasanya ditanami semacam singkong, semacam kopi, semacam apalagi ubi. Nah, pokoknya tanaman-tanaman yang keras. Nah, sehingga tanah ladang itu tidak menghasilkan tanah liat seperti di sawah, tanah yang di sawah. Nah, tanah ladang kalau diberi air tidak mungkin akan seliat tanah yang di sawah. Itulah sebabnya tanah yang di sawah dinamakan tanah liat, karena memang liat sekali. Nah, seperti ini. Liat itu adalah apa ya? Melar. Melar. Liat itu adalah pekat, tidak mudah pecah, tidak mudah retak. Jadi kalau tanah ladang itu diberi air gini, ke tanah sawah itu selalu basah. Disimpan beberapa bulan pun kalau di dalam plastik dia akan tetap basah kalau memang tidak dikenakan matahari. Beda dengan tanah ladang. Kalau tanah ladang dimasukkan plastik atau dimasukkan sebuah wadah tertutup, tetap aja tidak bertahan basah walaupun sudah dikasih air. Nah, ini sekarang Paman sudah mendapatkan tanah liat. Nah, tanah liat ini mudah sekali dibentuk. Nah, seperti ini. Ketika ditekan-tekan dia tidak pecah. Nah, tetap aja bentuknya mengikuti arah tekanan. Nah, mengikuti arah tekanan. Jadi kalau ini tanah liat ini seperti ini, ditekan masuk, dia akan mengikuti arah tekanan seperti ini, bolong seperti ini. Nah, karena mengikuti arah tekanan, maka tanah liat itu mudah sekali dibentuk. Misalnya tanah liat ini dibuat gini, dibuat cecek-cecekan. Nah, misalnya begitu. Kita ambil segini, misalnya begini. Dibuat cecek atau kadal, sesukanya. Sudah dibuat katak boleh, buat cecek boleh, dibuat gajah boleh, sesuai dengan keterampilan dan keinginan anak-anak. Nah, ini kan sudah seperti badannya cecek dan kepalanya. Wah, ini tinggal apanya? Tinggal ekornya. Nah, ekornya juga demikian. Nah, ini kita ambil secuil dari tanah liat, kemudian dipelintir-pelintir gini saja. Nah, sesuai dengan apa yang kata Paman Sam tadi, bahwa tanah liat itu akan terbentuk sesuai dengan tekanan yang dilakukan. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, seperti pelintir-pelintir seperti ini, sudah seperti ekor. Nah, ini tinggal menancapkan di sini. Nah, menancapkan di sini, menancapkan di anunya sini. Nah, ini sudah seperti cecek, seperti ekor cecek, seperti ini. Bagaimana ini biar agak sempurna? Ya, kita ambil lagi misalnya secuil ini tanah liat, dipelintir-pelintir kecil-kecil. Nah, seperti ini, akhirnya bentuknya seperti ini. Kita tekan yang bagian ujung diknya ini, kita taruh di sampingnya. Kita taruh di sampingnya. Nah, ini sudah seperti cecek sudah. Wah, ini lebih baik dikasih mata biar semakin bentuknya semakin bagus. Nah, ini mana ini? Nah, sekarang matanya buat bulatan dua begini. Nah, kecil tidak kelihatan. Ini ditaruh di tempat mata. Nah, ini sudah seperti cecek. Nah, ini kalau Paman Sam taruh di
lantai berwarna putih, wah akan kelihatan. Nah itulah apa ini namanya, karya kreatif hari ini. Karya kreatif hari ini, Paman Sam membuat bahan dari tanah liat yang bisa dibentuk apa saja sesuai dengan keinginan anak-anak, sesuai dengan daya kreatif anak-anak. Dibikin kodok kecil ya bisa saja, ini tinggal di ini, dipenek-penek ini, ditekan-tekan. Nah, ini sudah menjadi kodok kecil misalnya begitu. Tinggal ngasih kaki, kakinya ini, kakinya 4 juga, kakinya 4, seperti ini, kaki 4. Oh dikasih lagi kakinya 4. Kodoknya belum dipasang sudah meloncat ini. Dikasih kaki 4, kodoknya hampir meloncat. Dikasih mata satu-satu. Ini 1. Wah, mata kodoknya melotot. Ini sudah seperti katak dan cicak. Katak melompat, cicak merayap. Nah itulah karya kreatif kali ini bersama Paman Sam di Anak Kreatif. Ya anak-anak, itulah tadi anak kreatif hari ini. Mudah-mudahan di minggu depan Paman Sam akan bisa ketemu lagi dengan dongengan-dongengan yang lain dan karya-karya kreatif yang lain. Sampai jumpa.